akan membahas apa itu hukum warisan dalam perjanjian mulai dari kitab Kejadian sampai Ester. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita menggali pokok-pokok penting dalam hukum warisan dalam perjanjian lama. Kita mengerti dan memahami apa itu sebenarnya hukum. Hukum itu adalah peraturan atau adat yang dianggap resmi, mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam perjanjian lama, hukum itu istilahnya berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan Torah, yang artinya pengajaran atau hukum Taurat, perintah dan lain sebagainya. Di dalam Kejadian 24 ayat 12 dikatakan, dan juga pada perkembangannya ini bahwa kata ini dipakai 220 kali dalam perjanjian lama. Baiklah, kita bahas ke selanjutnya. Dalam kata itu memiliki sifat ilahi. Torah sebagai petunjuk atau arahan ilahi datang kepada manusia dalam bentuk yang pertama perintah atau hukum Tuhan secara langsung kepada Musa di atas Gunung Sinai. Yang kedua perintah atau hukum yang diberikan Tuhan kepada para nabinya. Yang ketiga perintah atau hukum diberikan oleh nabi-nabi Yahweh pada situasi tertentu. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dalam perjanjian lama, hukum itu adalah perintah atau peraturan, ketetapan undang-undang sebagaimana terdapat dalam Dekalog. Baik, dalam hukum-hukum menampakkan beberapa sifat istimewanya. Yang pertama, monoteisme yang sama sekali tidak boleh dikompromi. Yang kedua, perhatian besar terhadap orang yang rendah dalam masyarakat budak, orang asing, perempuan yaitu yatim piatu. Yang ketiga, jiwa kemasyarakatan berdasarkan hubungan perjanjian yang mengikat semua orang Israel dengan satu Tuhan. Di dalam Alkitab ada ciri-ciri hukum-hukum yang mengatur warisan seperti yang pertama itu hak milik tanah, yang kedua hak ahli waris, dan yang ketiga hak pinjam dan gadai, yang keempat itu adalah hak orang-orang miskin, yang kelima itu adalah hakim dan kekuasaan pengadilan, yang keenam pelaksanaan hukum, yang ketujuh hukum pidana. Untuk lebih lanjut lagi membahasnya, baik, karena kami telah memberikan makalah kami kepada teman-teman penyaji, boleh dibaca di dalam paper juga apa maksud dan yang terakhir hukum perang, penjelasan dari kami ini. Yang kedua, kita masuk kepada langsung warisan. Warisan secara umum kita mengetahui adalah waris dalam KBBI, artinya berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Itu dia. Dan juga warisan dalam perjanjian lama ada dua kata yang dipergunakan untuk menunjukkan warisan adalah nahal, yang artinya mendapatkan barang milik, dan nahala yang artinya warisan, milik, hak milik atas tanah untuk selama-lamanya. Di dalam perjanjian lama ada beberapa istilah warisan yang tadi saya katakan tadi, yaitu nakala dan juga nahal. Di sini penekanannya adalah terdapat di dalam kitab Bilangan dan Ulangan. Jelas sekali diceritakan bagaimana apa itu warisan. Di mana warisan adalah milik pustaka atau di dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai 4 dikatakan juga, di dalam Kejadian 31 ayat 14 juga dikatakan. Dan juga ada istilah yang kedua juga, itu iaras. Iaras ini sering juga dipakai dalam arti milik pusaka, warisan. Dalam kadang-kadang disalin umpamanya memiliki dalam, kita bisa melihat di dalam kitab Perjanjian Lama Obadya pasal 17. Yang kedua, nahala dan husa. Ini seringkali dikaitkan dengan kata husa yang kepemilikan frasa husa nahala karena berarti memiliki bagian yang dialokasikan dari suatu warisan. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Warisan Allah dalam perjanjian lama itu ada 3. Yang pertama itu hukum Taurat sebagai warisan. Yang kedua itu adalah tanah perjanjian sebagai warisan.
Yang ketiga itu adalah bangsa Israel sebagai umat warisan Yahweh, atau disebut dengan umat sebagai warisan Yahweh. Untuk lebih dalam lagi menjelaskan pembahasan di dalam, kami para penyaji telah membagikan makalah kami kepada teman-teman para penyaji. Baik, kita masuk ke dalam hak warisan dalam perjanjian lama. Yang pertama itu hak anak sulung harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah hak untuk anak perempuan. Yang ketiga itu adalah hak para janda. Yang keempat itu hak gundik dan anak. Oleh karena itu, dalam empat hal ini haruslah mencangkup dalam hukum warisan tersebut. Baik, kita masuk ke dalam hukum warisan dalam kitab Kejadian sampai Ester. Kita mengetahui bahwa dalam masuknya dosa ke dalam dunia, ini adalah menceritakan pengalaman bagaimana warisan dan otonomi yang terjadi pada saat itu, di mana kita mengetahui dan memahami ketika cerita Kain dan Habil, Lamek juga dalam perbuatannya, perilakunya kepada Tuhan, inilah menunjukkan bahwa kejahatan dan juga akan warisan itu sangat egoisnya manusia terhadap hal itu. Di dalam Kejadian juga dijelaskan bagaimana sebenarnya warisan itu. Kami para penyaji telah membagikan makalah kami tentang hal itu. Dan juga yang paling menariknya adalah ketika Sarah tidak mengandung dan Gundiknya mengandung, pada saat itu Gundik tidaklah memiliki hak waris. Karena kenapa? Karena pada saat itu Sarah tidak mau jatuh ke tangan Gundik itu hak warisan dari Abraham. Oleh karena itu istrinya Abraham mengatakan kepada Abraham, usirlah mereka supaya dia tidak mau hak warisan itu jatuh kepada Gundiknya. Di dalam Keluaran kita bisa mengerti dan memahami setiap hukuman itu harus sesuai. Bagaimana? Di dalam Keluaran dijelaskan bahwa hak sulung ayah itu harus dibagikan. Ketika seorang melakukan kejahatan, maka berlakulah hukum ganti rugi, yang dimana di sini dijelaskan bahwa ketika orang melakukan pembunuhan, maka yang dikenakan adalah hukuman mati pada saat itu. Terima kasih. Dan juga untuk selanjutnya di dalam kitab Ulangan dan juga Bilangan sampai Ester, disinilah diceritakan bagaimana sebenarnya warisan itu kepada sejarahnya, sehingga yang menarik bahwa warisan sebenarnya adalah hak yang harus dibagikan secara adil, sehingga keturunan seperti anaknya akan mendapatkan hak yang diinginkannya. Kita bisa melihat bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama banyak sejarah menceritakan tentang hak waris. Bagaimana itu bisa terjadi agar semuanya itu dapat berkenan bagi Tuhan. Dan juga makna dari implikasinya adalah bahwa di dalam hukum warisan ini Tuhanlah yang menentukan dan membagikan hak waris kepada manusia, agar manusia dapat membaginya secara rata, agar keadilan dalam sebuah hal itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, itu yang bisa saya katakan dan juga saya berikan kepada